البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, Al-haditsus salis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman orang tersebut. Diulang sampai 3 kali. Qil man ya Rasulullah, siapa orang itu wahai Rasulullah? Qal alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu orang yang mana tetangganya tidak aman dari kejahatan dirinya, dari kejelekan dirinya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari bahaya orang ini. Bawa'iq al-ghawa'il wa syurur, bahaya dan kejelekan. Tayyib. Dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faidah, yaitu apa? Jawazul halif min ghairi istihlaf li taqwiyati al-kalam. Boleh bersumpah tanpa diminta bersumpah dalam rangka untuk menguatkan ucapan. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar berulang-ulang untuk apa? Menggabungkan antara hadis ini dengan apa? Hadis Imran bin Husain setelah menyebutkan apa? Khairun nasi qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum tsumma ya'ti qaumun. Apa itu? Yasbiqu halifuhum min ghairi an yastahlifu. Sumpah mereka mendahului persaksian mereka sebelum mereka diminta untuk bersumpah. Polanya adalah pola celaan. Nah, sekarang Rasulullah tidak diminta sumpah oleh sahabat. Memang sahabat gak akan minta sumpah. Ini adalah adab karena Rasulullah adalah makhluk yang benar. Beliau adalah Rasul yang pasti jujur. Semua Rasul jujur. Tapi kenapa Rasulullah sampai bersumpah? Ini adalah taqwiyatil kalam, untuk menguatkan ucapan, dan itu boleh. Karena yang namanya sumpah adalah dia takkid, yaitu apa? Fungsinya memang untuk menguatkan kalam dengan menyebutkan apa itu? Al-mu'azzam, menyebutkan zat yang diagungkan agar orang percaya. Nah, sekarang Rasulullah SAW menyebut Allah Ta'ala untuk apa? Untuk menjelaskan berita ini. Maka ini adalah berita yang sangat betul dan pasti. Tayyib. Bahkan apa? Di sini Rasulullah mengulang 3 kali, dan ini adalah kebiasaan beliau. Sebagaimana dalam hadis Anas itu, karena Nabi SAW idza takallama salasan, wa idza da'a salasan. Dalam riwayat yang lain idza sallama salasan. Rasulullah SAW kalau bersabda, beliau bersabda 3 kali, yaitu diulang. Ketika perlu diulang. Demikian pula ketika berdoa, beliau juga mengulang 3 kali. Ketika mengucapkan salam, beliau juga salam 3 kali. Yaitu apa? Masuk ke rumah orang, minta izin dulu 3 kali. Tayyib. Ternyata isinya apa sumpahnya itu? La yu'min. Orang tersebut tidak beriman. Ini huwa. Menunjukkan apa? Terkadang boleh kita menyebutkan suatu dhamir dan tidak didahului oleh apa? Tidak didahului oleh isim dhahir yang hendaknya ke situ dhamir itu kembali. Terkadang boleh dihapus. Kenapa? Untuk menarik perhatian orang. Nah, nanti orang akan bertanya, siapa dia? Dan itu apa? Lebih kuat di dalam apa? Di dalam taklim daripada apa? Sejak awal kita menyebutkan si fulan ini tidak mukmin atau orang yang begini-begini tidak beriman. Itu baik, tetapi apa? Lebih bagus lagi ketika apa? Kita mencari intibahnya orang yang mendengar agar dia menjadi tersedar. Kemudian bertanya, siapa yang Anda maksud? Nah, muncul apa? Muncul pertanyaan sehingga lebih perhatian. Nah, kemudian para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapakah dia wahai Rasulullah? Ini menunjukkan apa? Masyru'iyatu al-istifsar indal iskal. Disyariatkannya meminta penjelasan ketika ada kerumitan, ketika ada sesuatu yang tidak jelas. Baik. Dan tidak diam saja ketika apa? Ketika tidak jelas, kita bertanya agar menjadi jelas. Baik. Kemudian apa? Rasulullah menjelaskan. Menunjukkan apa? Sekarang para sahabat bertanya, para sahabat berhajat. Kemudian Rasulullah menjelaskan, karena memang kaidahnya adalah apa? Yaitu apa itu? Tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz ijma'an. Yaitu apa?
meninggalkan penjelasan, yaitu tidak mau menjelaskan dari waktu yang diperlukan, itu adalah tidak boleh. Ketika sudah diperlukan maka wajib untuk kita memberikan penjelasan. Tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz, ijma'an, sebagaimana dinukilkan ijma' itu oleh As-Sam'ani di dalam Qawati'ul Adillah. Maka di sini Rasulullah langsung menjelaskan, bukan seperti sebagian orang ditanya siapa dia, cari sendirilah. Oh, nggak boleh gitu. Ini makamnya adalah apa? Makam penjelasan. Polanya adalah penjelasan agar orang tidak tersesat. Maka Rasulullah menjelaskan yang tidak beriman adalah alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu seseorang yang mana tetangganya tidak merasa aman dari bahaya orang tadi. Baik. Kalau sebagian di buku terjemahan yang dicetak di Indonesia, terjemahnya salah. Ketika ditanya Rasulullah siapa orang yang tidak beriman tadi, Rasul mengatakan yaitu tetangga yang tidak aman bahayanya. Berarti yang tidak beriman adalah tetangganya justru. Ini salah. Kenapa? Harusnya apa? Orang yang mana tetangganya tidak merasa aman. Nah, lafaz-lafaz depannya dihapus oleh dia. Langsung dia mengatakan apa? Tetangga yang tidak aman dari bahayanya. Nah, ini salah. Yang tidak beriman adalah tetangganya. Ini salah. Baik, maka di sini Rasulullah mengatakan yang tidak beriman adalah orang yang mana sifatnya sebagai berikut ini, yaitu tetangganya itu tidak merasa aman dari bahayanya. Baik, kenapa tidak merasa aman dari bahayanya? Menunjukkan apa? Orang ini selalu membuat kekacauan atau kegaduhan atau membuat kebisingan, atau dia suka apa? Mencari-cari aib tetangganya. Kalau tetangganya sedang jemur baju, diteropong oleh dia, oh itu seluar. Oh itu sotong, oh itu begini, oh diceritakan aneh-aneh. Nah, itu nggak boleh. Karena memang ada tetangga yang polanya semacam itu. Dikit-dikit cerita, bahkan apa? Banyak diantara sebagian orang seperti itu. Oh saya lihat tadi pagi dia begini. Oh 1 jam kemudian ternyata dia begini. Oh 1 jam setelah itu ternyata dia keluar lagi. Dia buang sampah. Aneh dia, kenapa nggak buang sampah pagi-pagi? Apa urusan dia lah, terserah. Banyak yang seperti itu. Nah, disebutkan di dalam surat kabar di Indonesia itu beberapa tahun yang lalu. Mungkin ini sindiran kepada sebagian pegawai di pejabat itu. Nah, dia lapor kepada bosnya mengatakan, bos, si fulan itu dia sepanjang hari dia itu nggak kerja, dia main-main aja, membuat ini itu yang bukan pekerjaan dia. Bosnya bilang, barangkali kamu lihat ketika dia sedang santai, setelah itu dia kerja lagi. Enggak bos, saya lihat terus, nggak pernah dia kerja. Gimana kamu lihat dia terus? Iya bos, setiap saat saya awasi dia nggak kerja itu. Bosnya bilang, sudah ini surat untuk dia harus dilepaskan, apa namanya, dipecat. Nah dia tanya, bos kenapa suratnya 2? Ya kamu juga, karena kamu lihat dia setiap saat berarti kamu nggak kerja juga. Nah, dua-duanya dipecat. Baik. Cuma syahidnya di sini adalah apa? Bahwasanya orang-orang yang menyebabkan tetangganya merasa tidak aman dari kejahatannya, Rasulullah mengatakan orang ini tidak beriman. Dan tentunya yang maksud tidak beriman adalah apa? Tidak sempurna keimanannya. Karena kita tahu termasuk kesempurnaan iman adalah apa? Tidak mengganggu tetangga. Sebagaimana akan kita lewati dalil yang setelah itu nanti insya Allah. Karena kita tahu bahwasanya iman itu keterkaitannya adalah dengan aman. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman adalah orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Kezaliman maksudnya adalah kesyirikan. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu terkait dengan keamanan. Berarti sebagaimana kalau kita beriman kita mendapatkan keamanan dari Allah, maka hendaknya kita juga apa? Berusaha untuk memberikan keamanan kepada tetangga kita. Karena kalau itu tidak terjadi, bahkan kita ingin mengganggu tetangga kita, menyebabkan tidak timbulnya rasa aman, maka balasan sesuai dengan amalan, yaitu apa? Kita tidak aman, bahwasanya iman kita akan berkurang. Karena apa? Keimanan dia akan terkait dengan keamanan. Sebagaimana keislaman itu terkait dengan apa? Dengan keselamatan. Aslim taslam. Masalah Islam nih, saya engkau selamat. Berarti apa? Seperti itu pula. Berimanlah engkau agar engkau mendapatkan keamanan. Nah, kalau seseorang itu dia mengganggu tetangga, berarti apa? Keimanannya adalah kurang. Karena kita tahu keimanan itu berkurang dengan sebab apa? Maksiat. Dan ini maksiat. Sebagaimana dia mengurangi keamanan tetangga, maka dia juga akan terkurangi keamanan dia dari apa? Kurangnya iman. Baik. Kemudian ini polanya adalah umum, bawa'iqah. Ini adalah apa?
isim yang mudhaf, dan kita tahu sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Shinqiti di dalam Mudzakkirah Ushul Fiqih beliau, bahwasanya isim yang mudhaf sama saja dia itu isim mufrad ataukah isim jamak, maka dia adalah menjadi umum. Sama saja bahaya itu dari mulut, ataukah bahaya itu dari tangan, ataukah dari kaki, ataukah mungkin dari apa? Asap-asap yang sampah yang kita bakar, ternyata asapnya masuk ke rumah tetangga kita. Demikian pula apa? Boleh jadi dari suara-suara bising tetangga kita yang gaduh, tetangga kita akhirnya terganggu, itu tidak boleh. Atau naudzubillah kita main musik, kemudian tetangga kita jadi terganggu karena musik itu masuk ke rumah dia suaranya. Itu semua adalah gangguan dan itu adalah haram. Demikian pula gangguan-gangguan yang lain. Nggak seperti sebagian orang mengatakan apa? Ini baju saya sendiri, badan saya sendiri, saya nggak pakai baju terserah saya. Ya itu dosa kamu, tetapi jangan kamu tampilkan di depan kami. Itu merusak kami, merusak anak kami dan seterusnya. Kenapa? Boleh jadi walaupun dia pamer ke orang lain, orang lain tidak mampu mendapatkan perempuan itu, dia akan cari perempuan lain sebagai mangsa. Ini bahaya. Boleh jadi seperti itu yang terjadi. Karena apa? Namanya sebagian orang-orang yang fasikoh seperti itu. Yaitu apa? Dia sengaja pamer aurat. Ketika mau dipegang dia marah-marah. Akhirnya apa? Dia minta saman ke polis. Dengan alasan apa? Boleh lihat, jangan pegang. Ya namanya orang lihat jelas dia akan pengen pegang. Nah ketika orang tadi tidak berjaya pegang orang yang ini, boleh jadi dia cari mangsa yang lain. Akhirnya apa? Menimbulkan bahaya ke saudarinya dan sebagainya. Saudari yaitu sesama muslimin barangkali dan seterusnya. Ini semua adalah bagian dari bahaya. Dan seringnya yang lebih nampak memang apa? Tetangga. Orang jauh mungkin kita nggak tahu, tapi tetangga kita terutama di kampung-kampung itu, kampung-kampung yang memang pagarnya nggak tinggi-tinggi, maka kadang mereka sembarangan, bahkan istri para kiai pun seperti itu. Sembarangan, mentang-mentang istri kiai, yaitu apa istilahnya? Kalau suaminya masuk surga, istri pasti masuk surga walaupun dosa seberapa apapun. Maka dia nggak peduli masalah aurat terbuka dan lain-lain. Nggak lihat contoh yang baik bagaimana dari istri Rasulullah. Akhirnya apa? Merusak tetangga yang lain, merusak anak-anak dan sebagainya. Bahkan bukan hanya di kalangan kiai, bahkan sebagian ustadz, istrinya dibiarkan apa wajahnya terbuka. Anda dapat cerita dari murid-muridnya sendiri. Oh, biasa itu Ustadz Fulan, istrinya pakai madhabnya Syekh Albani dan memang dia cantik. Dia naik motor terus. Nah, setiap kali dia berangkat, para murid santri itu sudah nunggu di depan. Lihat. Demikian pula ketika jam pulang, santri sudah nunggu itu, menikmati wajahnya. Ini dosa. Itu adalah zalim dan seterusnya, merusak. Yang santri pengen hafalan. Gimana dia hafalan tapi yang muncul adalah wajah orang. Nggak akan mampu hafal dia. Dan itu adalah semua adalah apa? Bagian dari kezaliman tetangga. Jangan dikira tetangga hanya orang awam. Antar kita juga tetangga, para ustadz juga tetangga, para murid juga tetangga. Harus apa? Saling menjaga, jangan sampai ada kezaliman satu sama lain. Wallahu a'lam. Abu Fer, kalau mananya